sejumlah wilayah di Kota Medan pun terendam banjir. Wilayah yang paling parah terdampak banjir terjadi di Kecamatan. Hujan deras yang mengguyur Kota Medan, Sumatera Utara sejak Minggu sore mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Kita berikut informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras yang turun selama 2 jam di Kota Medan, Sumatera Utara. Menurut para pakar di BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, banjir merupakan meluapnya air sungai yang disesapkan oleh hujan terus-menerus, sehingga air naik ke permukaan. Penyebab utama banjir adalah hujan deras terus-menerus dan juga sifat buruk orang-orang Indonesia yang sering membuang sampah ke sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Elviani, saya Kandung Tiga, saya Laila Bisantina, saya Rizky Andari, dan saya Saskia Dewi Ismila. Di sini kami akan menampilkan video mitigasi bencana yang berjudul Detik-detik penting memahami, mencegah, dan mengatasi banjir. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi project based learning dari mata kuliah manajemen bencana di daerah tropis. Dan nantinya video ini akan memberikan lebih banyak manfaat serta menambah wawasan kita cara mengimplementasikan penanganan banjir. Selamat menyaksikan! Banjir merupakan peristiwa melimpahnya air yang meluap yang terjadi pada dataran kering. Banjir biasanya terjadi akibat curah hujan yang tinggi atau masalah lain yang mengakibatkan air tidak dapat diserap oleh tanah dengan baik dan air tidak dapat mengalir pada saluran yang telah tersedia. Banjir dapat terjadi secara bertahap maupun secara tiba-tiba. Teman-teman, tahu gak sih, ternyata di negara kita di Indonesia ini sering terjadi banjir. Selain karena curah hujan yang tinggi, tercatat sebanyak 5.590 sungai induk yang ada di Indonesia, 600 diantaranya berpotensi untuk menimbulkan banjir. Secara umum, penyebab banjir ada 3 hal. Yang pertama, kegiatan manusia mendapatkan perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, degradasi lingkungan, seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan air sungai, penyempitan aliran sungai, dan lain sebagainya. Dampak banjir diantaranya, banjir dapat mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serius, kerusakan properti seperti rumah dan infrastruktur lainnya. Banjir juga menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan kerugian besar karena gangguan diakibatkan oleh banjir. Air yang tercemar oleh banjir akan menyebabkan krisis air bersih. Lalu, banjir juga menyebabkan kerusakan ekosistem sungai dan daerah pesisir. Banjir juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare, malaria, leptospirosis, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Nah, untuk mengatasi dan mencegah dampak dari banjir tersebut, perlu diadakan yang namanya mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tahap-tahap mitigasi bencana banjir, yang pertama, peran bencana. Tahap ini dilakukan sebelum terjadinya bencana banjir. Dengan pertama, melatih diri dan anggota keluarga dengan hal-hal yang dilakukan pada saat bencana dan membangun pengetahuan masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan tas siaga bencana yang berisi keperluan yang dibutuhkan, misalnya makanan mudah saji dan persediaan air bersih. Yang ketiga, membuat suhu resapan apabila memungkinkan.
dan menanam lebih banyak pohon-pohon besar. Keempat, membangun dan menetapkan lokasi dan jalur evakuasi serta menyiapkan pengungsian serta membangun sistem peringatan dini dari pengeras suara dari masjid ataupun kantor kelurahan. Yang kelima, menjaga kebersihan saluran air dan limbah, membersihkan lingkungan sekitar serta membangun sistem tempat pembuangan sampah yang efektif agar pembuangan sampah tidak terjadi di sungai ataupun selokan. Saat terjadi banjir, hal yang harus dilakukan adalah mengungsi ke tempat yang lebih aman dan jangan panik, mematikan alarm listrik yang dimiliki, menghindari berjalan di sekitar air, dan menghubungi instansi daerah terkait bencana. Dalam hal ini bisa BNPB daerah dan instansi terkait lainnya. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap pasca bencana atau tahap setelah terjadinya bencana banjir. Hal yang harus kita perhatikan pada tahap ini adalah yang pertama, kita harus membersihkan sisa air dan lumpur dari banjir untuk menghindari terjadinya penyakit pasca banjir seperti diare dan malaria. Kemudian yang kedua, kita harus waspada dengan hewan-hewan buas dan hewan-hewan yang membahayakan yang terikut arus banjir. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus waspada terhadap terjadinya banjir susulan. Tas siaga bencana biasanya berisi sumber daya dan peralatan yang diperlukan untuk bertahan hidup sementara, seperti makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan pakaian cadangan.
sekali nggak bisa mau keluar. Itu atas sudah penuh. Lokasi kita yang paling tinggi di sini, tapi kita pun hancur. Nah, banjir, Kampung Lalang. Tak bisa lewat kerja. Takkan kejadian banjir yang menerjang perumahannya pada pukul 1 dini hari. Denny bersama 9 rekannya sempat terbawa arus banjir yang deras. Denny dan 3 rekannya berhasil selamat setelah berenang mengejar perahu karet milik Basarnas. 4 rekannya masih dinyatakan hilang, sementara 2 lainnya ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Ada 10 orang itu terjatuh ikut ke aliran sungai, 4 tinggal. Jadi yang selamat, yang bisa diselamatkan tim SAR itu kami 4 orang.